Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, konsultasi hasil medical check-up atau MCU kali ini bergulir di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kegiatan tersebut fokus pada konsultasi gizi dan penyakit dalam bersama dokter spesialis. Konsultasi hasil medical check-up MCU di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Pemeriksaan mencakup kondisi tubuh dan tes darah yang hasilnya kini dikonsultasikan dengan dokter ahli gizi serta dokter spesialis penyakit dalam. Dari hasil konsultasi ditemukan cukup banyak peserta yang mengalami obesitas, kadar kolesterol tinggi, tekanan darah dan kadar gula yang melebihi batas normal. Temuan hasil tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim Pokja Obesitas Unhas. Tim Pokja Obesitas Unhas memberikan edukasi tentang pola makan seimbang dan gaya hidup aktif untuk mencegah risiko penyakit kronis akibat kelebihan lemak. Kegiatan ini dilaksanakan secara bergilir di berbagai fakultas di lingkungan Unhas. Tim Pokja Obesitas Unhas telah mendatangi 6 fakultas dan kegiatan tersebut berlanjut hingga awal Desember 2025. Selain edukasi, peserta dengan hasil pemeriksaan yang menunjukkan indikasi medis tertentu juga diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Unhas guna mendapatkan penanganan lebih komprehensif. Di beberapa bulan yang lalu ada pemeriksaan seluruh tubuh dan pemeriksaan darah untuk civitas akademik dari Unhas. Kemudian setelah ditelusuri ternyata banyak yang, kalau dari gizi, banyak yang obesitas dan kelebihan lemak, kemudian kolesterolnya agak tinggi misalnya. Nah setelah itu kami dari Pokja Obesitas memberi edukasi bagaimana untuk pola makan dan pola hidup yang baik untuk menurunkan resiko dari penyakit yang bisa disebabkan oleh kelebihan lemak tadi. Sekarang mungkin sudah sekitar 6 fakultas kali ya. Iya, dari awalnya sampai nanti berlanjut sampai awal Desember 2025. Konsultasi MCU sebagai upaya Universitas Hasanuddin mendorong kesadaran sivitas akademika terhadap pentingnya menjaga kesehatan, khususnya di tengah padatnya aktivitas akademik dan pekerjaan. Dosen dan tenaga kependidikan diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap berbagai penyakit metabolik seperti hipertensi, diabetes, maupun gangguan jantung. Rahmati Ardi, Unhas TV. Pemirsa, upaya memperluas peluang dan karir para alumni dituangkan dalam Indonesia Career Center Network ICCN Summit 2025 yang digelar di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin. Pertemuan tersebut juga fokus pada inovasi dan kolaborasi dalam memperluas peluang alumni. 3, 2, 1. Penabuhan Gendang Makassar membuka Indonesia Career Center Network ICCN Summit 2025 digelar di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin, Kamis 16 Oktober 2025. Pertemuan tahunan yang mengangkat tema Empowering Career Centers, Innovation, Collaboration, and Future Workforce Readiness tersebut menargetkan peningkatan kinerja alumni perguruan tinggi untuk bekerja dan berkarir di luar negeri. Pertemuan tersebut berlangsung 3 hari dan dihadiri 143 peserta dari 85 perguruan tinggi, baik negeri, swasta, politeknik, maupun vokasi di seluruh Indonesia. Presiden ICCN Dr. Rosaria Mita Amalia M. Hum menyebut jika tema tahun ini sangat spesial dan khusus. Pihaknya pun menggandeng Pusat Pasar Kerja Kementerian P2MI serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek untuk berkolaborasi memberikan insight dalam meningkatkan kinerja alumni agar memiliki peluang kerja di luar negeri. Untuk di tahun ini tentu punya topik yang sangat spesial dan khusus ya. Kami juga menggandeng Pusat Pasar Kerja, Kementerian P2MI dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek begitu untuk sama-sama berkolaborasi memberikan sumbangan atau insight ya mengenai bagaimana kita meningkatkan kinerja alumni kita untuk bekerja atau punya peluang untuk bekerja di luar negeri. Begitu itu ya kelihatannya membedakan dari topik-topik dari tahun-tahun sebelumnya.
Sementara Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMFil, mengapresiasi penunjukan Unhas sebagai tuan rumah. Prof. Adi menegaskan jika posisi Career Center sangat penting sebagai bagian dari kampus yang berorientasi menjadi universitas yang berdampak. Pertama tentu kita senang ya bahwa Unhas menjadi host ICCN 2025. Tadi kita lihat bersama ada 85 universitas yang datang dan kemudian mereka melakukan semacam pertemuan, kemudian ada kuliah umum ya, kemudian barangkali mungkin nantinya akan ada semacam program kerja ya, perencanaan program kerja ke depan. Dan saya kira posisi Career Center ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kita ini sudah mengarah dari universitas yang hanya teaching, hanya riset ya, hanya pengabdian masyarakat. Kita ingin menjadi universitas yang berdampak. Nah, salah satu parameter atau indikator daripada berdampak itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang kita hasilkan itu mampu untuk kemudian bisa bekerja dan kemudian bisa memberikan kontribusi baik itu ke keluarganya, baik itu kepada dirinya sendiri ya, baik itu kemudian kepada bangsa dan negara. Antusiasme juga datang dari Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI, Zulfikar Ahmad Tawala, SPD MIKOM, di mana pihaknya sering melakukan kunjungan, diskusi, serta mengisi seminar di kampus, agar kampus ikut terlibat dalam upaya besar untuk meningkatkan profil pekerja dari sektor low skill menjadi skill up. Tentu saya sangat antusias ya, semenjak diamanahi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami banyak melakukan kunjungan, banyak melakukan diskusi, banyak juga mengisi seminar-seminar yang ada di kampus agar kampus ikut terlibat dalam sebuah upaya besar yang kita lakukan untuk bagaimana profil pekerja kita hari ini itu lebih banyak yang dalam sektor yang skill up daripada sektor-sektor low skill. Nah, harapan itu hanya bisa terwujud kalau kita punya kerjasama komunikasi yang baik dengan pihak kampus. Makanya kami juga punya program Migrant Center yang menyasar kampus-kampus Career Center yang hari ini sudah existing di perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Wamen Zulfikar yakin jika itu hanya bisa terwujud jika terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak kampus. Karena itu kementerian memiliki program yang menyasar pusat karir yang sudah eksis di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Selain perencanaan program kerja, ICCN Summit ini juga menggelar berbagai kegiatan lain, seperti International Conference, pelatihan Career Center Officer Program, serta ruang diskusi terbuka untuk meningkatkan employability dari masing-masing kampus. Aminah Rahmahmat, Unhas TV. Pemirsa, pemahaman yang benar dalam mengendalikan kebakaran kecil dapat mencegah bencana besar. Salah satunya dengan penggunaan tabung APAR, alat pemadam api ringan. Seperti apa itu? Berikut informasinya. Alat pemadam api ringan atau biasa disebut APAR merupakan tabung bertekanan yang berisi bahan pemadam khusus seperti serbuk kimia kering, karbon dioksida, atau foam yang digunakan untuk memadamkan api tahap awal. APAR berbentuk tabung berwarna merah menyala. APAR wajib tersedia di tempat umum seperti perkantoran, sekolah, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan. Dan biasanya ditempatkan di titik-titik strategis seperti dekat pintu atau area dengan resiko listrik tinggi sebagai bentuk perlindungan darurat. Meski sering terlihat di tempat umum, masih banyak orang yang belum tahu cara menggunakannya. Menurut Dantim Rescue Damkarnat Kota Makassar, Irham Inje, cara penggunaan tabung APAR itu sederhana dan dapat dilakukan siapapun selama mengetahui langkah-langkahnya. Nah, jadi pemirsa, saat ini kita sudah berada di markas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar yang berada di Ratulangi. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Pak Irham dari tim rescue ya? Betul. Oke, nah jadi pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan belajar langsung dari petugas pemadam kebakaran Kota Makassar terkait dengan cara yang benar dan tepat untuk menggunakan APAR ini ya Pak? Iya, alat betul. Pemadam api ringan. Iya. Oke, mungkin boleh dijelasin nih Pak, karena pasti di luar sana masih banyak nih yang sebenarnya APAR-nya itu cuma terpasang di rumah, mereka tuh nggak tahu cara yang tepat dan benar untuk menggunakan ini. Oke. Ya. Jadi untuk penggunaan APAR, yang pertama-tama itu kita melihat indikator manometer yang ada di APAR tersendiri sini. Indikatornya dulu ya Pak? Indikator. Di sini kita bisa melihat posisinya dia ada di
jarum yang di tengah. Oke. Nah, setelah kita melihat posisinya ada di tengah, selanjutnya kita cukup memutar pinnya. Diputar aja ya, Pak? Diputar aja. Setelah terputus, pinnya kita tarik. Setelah pinnya kita tarik, noselnya arahkan ke depan. Sebelum kita ke titik lokasi, kita mengecek dulu alat ini berfungsi atau tidak. Dia berfungsi. Ditekan aja ya, Pak? Ditekan aja satu kali. Setelah itu, handle-nya kita pegang bagian bawah. Bagian bawah? Bagian bawah yang kita pegang. Setelah itu kita angkat ke titik lokasi. Ke titik lokasi, kita arahkan dari kiri atau dari kanan, kita sapukan seperti ini. Kiri kanan ya, Pak? Iya, kiri kanan. Jadi tidak perlu untuk sampai sedekat mungkin pada saat kita menggunakan. Jarak amannya itu berapa, Pak? 3 meter sudah bisa dapat. 3 meter, oke. Oke, ya kita coba. Setelah ini kita arahkan. Arahkan, jangan posisinya jangan searah dengan badan tubuh kita ya. Jadi posisinya dia di depan atau di samping, oke? Jangan, Oke, langsung padam ya, Pak? Padam. Sederhana sekali sebenarnya, pemirsa. Yang perlu diperhatikan juga arah anginnya. Arah anginnya apa ini kan yang kita ada di luar ruangan ya, Iya, Pak? ada di luar ruangan ya. Jadi kita perhatikan jangan sampai pada saat kita mendekat ke api, apinya menjilat ke kita. Lidah apinya kan dia punya ujung dia ya. Jangan sampai posisi lidah apinya menjilat ke kita. Jadi kita perhatikan arahnya. Setelah itu kita padamkan. Oke, jadi setelah kita gunakan untuk menandakan bahwasanya ini apar ada isinya lagi atau tidak, bisa kita baringkan saja. Supaya kita tahu bahwasanya ini barang sudah digunakan. Seperti itu. Tapi ini masih ada isinya atau gimana, Pak? Ini sudah kosong dia. Masih ada mungkin ya sekitar berapa ya, seperti sedikit itu. Aja ya, Pak. Jadi saya ulang ya. Tadi perhatikan dulu jarumnya yang bagian depannya ya, Pak? Diperhatikan indikatornya di depan, pressure gauge-nya di sini. Setelah kita lihat posisinya ada di tengah, diputar gitu ya. Ini ya. Jadi kita pinnya diputar yang tadi ya. Setelah itu kita tarik. Pegang cek dulu, kita nozzle ini selangnya kita pegang baik-baik ya di ujungnya, terus itu kita tekuk satu kali lagi untuk mengecek ada isinya, mengecek bahwasanya ini alat berfungsi atau tidak. Jadi jangan langsung ke titik apinya sebelum kita mengecek bahwasanya ini alat berfungsi atau tidak. Jangan langsung ya. Betul. Dicek dulu. Jadi setelah itu handle-nya yang bagian bawah kita pegang. Jadi jangan mengangkat handle, jangan sampai terpencet. Jadi yang kita pegang di bawahnya. Bagian bawahnya bagian bawah yang kita bawa di sini. Kemudian, kita pegang. Setelah itu kita mengarah ke titik apinya. Tapi posisinya tadi di sini? Posisi badannya kita bisa di samping atau di depan. Jadi jangan searah badan tubuh kita. Harus pada saat mengecek lagi seperti ini tidak boleh menepuk pada saat dia posisi badan tubuhnya kita di atas sini. Pada saat kita mengecek ambil seperti ini ya, mengecek pang seperti itu. Begitupun dengan saat dipakai berdiri gitu ya, nggak boleh selurusan ini harus di samping. Iya, nggak boleh searah dengan badan tubuhnya kita. Jadi posisinya kita ada di samping sini. Setelah kita mengecek, buka pin, tekan handle, baru ke titik apinya seperti itu. Nah jadi Sobat Unhas TV, itulah tadi untuk contoh ya penggunaan apar yang tepat dan benar untuk api ringan ya Sobat Unhas TV. Kalau api besarnya gimana? Sebagai langkah awal, penanganan awal untuk penanganan. Betul sekali. Iya. Jadi kalau sudah api besar itu sudah agak sulit kita tangani. Makanya untuk mencegah kita selalu sediakan alat pemadam api ringan di tempat kita seperti itu. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Irham atas informasinya ya terkait dengan bagaimana cara menggunakan apar yang baik dan benar. Jadi pemirsa Unhas TV, pastikan Anda semua tahu untuk menggunakan alat pemadam api ringan ini dan pastikan di rumah Anda juga punya apar ini ya. Terima kasih banyak Pak Irham dan sampai jumpa Sobat Unhas TV. Selain mengetahui cara penggunaan, penting juga memastikan tabung apar dalam kondisi siap pakai. Pemeriksaan rutin perlu dilakukan, mulai dari mengecek tekanan pada indikator manometer, memastikan segel tidak rusak, hingga memastikan tabung tidak kadaluarsa. Bahan pemadam di dalam tabung juga harus disesuaikan dengan jenis api yang mungkin terjadi. Misalnya CO2 cocok untuk kebakaran akibat listrik, sementara serbuk kimia kering lebih efektif untuk bahan padat dan cairan mudah terbakar. Zara Sabita Sucheng, Muhammad Syaiful, Unhas TV.
Pemirsa, benarkah jika suara hik, cegukan yang muncul tiba-tiba saat kita makan, tertawa atau berbicara, ternyata bukan sekedar refleks biasa? Ternyata di balik suara itu ada peran penting otot. Bagaimana mekanisme kerja otot itu? Simak informasi berikut. Cegukan bukan hanya reaksi spontan tubuh yang lucu, tetapi juga hasil dari kerja otot yang sangat vital. Diafragma, otot tipis yang membentang di bawah paru-paru, berfungsi utama dalam proses pernafasan. Saat kita menarik nafas, diafragma menurun agar paru-paru bisa mengembang. Tapi, ketika otot ini berkontraksi terlalu cepat dan tidak terkontrol, udara masuk secara tiba-tiba ke paru-paru. Penutupan pita suara yang mendadak setelahnya menimbulkan suara khas yang kita kenal sebagai hik. Inilah yang dikenal sebagai cegukan, yang kemunculannya itu dipengaruhi berbagai hal. Menurut Ketua Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Dr. Marhen Harjo MBiomed PhD, kontraksi mendadak pada otot diafragma bisa dipicu oleh berbagai hal, mulai dari emosi yang berubah cepat hingga kebiasaan sehari-hari yang tampak sederhana. Cegukan terjadi ketika diafragma, otot yang memisahkan antara dada dan perut, berkontraksi secara tiba-tiba dan tidak terkontrol. Diafragma berfungsi untuk membantu pernapasan dengan menarik udara ke dalam paru-paru dan kemudian dikeluarkan kembali. Ketika diafragma berkontraksi secara tiba-tiba, saluran udara di dalam trakea akan terhalang. Ini yang menyebabkan suara khas yang kita sebut sebagai cegukan. Proses cegukan dimulai dengan gangguan pada otak kita tepatnya pada bagian yang mengontrol fungsi pernapasan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi otak untuk memberikan sinyal yang menyebabkan diafragma berkontraksi tiba-tiba, yang kemudian menyebabkan udara terperangkap di saluran napas. Hal ini menyebabkan suara cegukan yang terdengar dan sensasi yang tidak nyaman. Dr. Marhen menambahkan, faktor seperti makan terlalu cepat, perubahan suhu minimum dari panas ke dingin, atau bahkan rasa terkejut dan gembira berlebih dapat memicu otot diafragma bekerja secara tidak normal. Mekanisme refleks ini sebenarnya bertujuan melindungi saluran pernafasan, tapi justru sering muncul di saat-saat tak terduga. Jadi pemirsa, setiap kali suara hik tiba-tiba muncul, ingatlah bahwa tubuh sedang menunjukkan reaksi alami dari sistem pernafasan yang dikendalikan otot diafragma. Meski terlihat sepele, mekanisme ini menjadi bukti betapa tubuh manusia memiliki cara luar biasa untuk merespon setiap perubahan yang terjadi. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Hubungan erat antara Indonesia dengan Bulgaria selama 69 tahun menjadi atensi bagi kedua negara. Untuk merayakan hal tersebut, Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia Tanya Dimitrova berkunjung ke Universitas Brawijaya memberikan kuliah tamu. Dalam kesempatan tersebut, Dubes Bulgaria menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan dan potensi pendidikan di Bulgaria untuk mahasiswa Indonesia. Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia, Tanya Dimitrova, berkunjung ke Universitas Brawijaya untuk memberikan kuliah tamu dalam rangka 69 tahun hubungan Indonesia dan Bulgaria. Sekretaris Hubungan Internasional Akademik Universitas Brawijaya, Heni Rosalinda, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk hubungan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat kerjasama pendidikan. Bulgaria memiliki komitmen dalam bidang pendidikan sehingga Dubes Bulgaria berkunjung ke berbagai kampus termasuk Universitas Brawijaya. Hari ini Universitas Brawijaya mendapatkan kehormatan karena kita mendapat kunjungan dari Duta Besar Bulgaria untuk Republik Indonesia. Jadi kuliah tamu ini memang untuk membuka hubungan Bulgaria kepada kampus-kampus di Indonesia karena memang ada komitmen dari pemerintah Indonesia yang mungkin akan membuka kerjasama di Bulgaria gitu. Kalau di masa lampau gitu ya, memang kan Bulgaria sama Indonesia itu dekat sekali gitu ya. Mungkin saat ini udah nggak terlalu dekat sehingga mungkin ingin mengembalikan seperti masa itu gitu. Dalam kuliah tamu tersebut, Dubes Bulgaria Tanya Dimitrova mengaku banyak berbicara mengenai pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu, pihaknya membuka pintu lebar bagi mahasiswa Indonesia untuk berkuliah di Bulgaria. Very pleased to have a presentation in front of the students of this wonderful university. The main topic was 69 years of diplomatic relations between Bulgaria and Indonesia, and we focused on
showing the beauty of my country and the possibilities of collaboration between our countries and between the university and the universities in Bulgaria. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.